Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mulai Ramadhani dengan NIM 24108020029, ingin menjelaskan materi tentang peradaban Islam di masa dinasti Utsmani. Yang pertama, terdapat dinasti Utsmani di Turki. Dinasti Utsmani merupakan pemerintahan Islam yang paling besar dan yang paling lama, berdiri selama 6 abad lebih. Pemerintahan Islam ini merupakan satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sang Penakluk pada tahun 1453 Masehi. Dinasti Utsmani merupakan salah satu dari 3 dinasti besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Selain itu, 2 dinasti besar lainnya yaitu Syafawi di Persia dan Mughal di India. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, yaitu diantaranya dari kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Pembentukan pemerintahan pada masa Turki Utsmani. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau 10. Di abad ke-12, suku Kayi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai dinasti Saljuk. Di bawah kepemimpinan Artogol, mereka mengabadikan diri sebagai Sultan Alaidin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Artogol meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi, sehingga kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Utsman. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, Utsman menyatakan kemerdekaannya ketika bangsa Mongol menyerang dinasti Turki Saljuk yang membuat terbunuhnya Sultan Alaidin. Selanjutnya, pertumbuhan dan transisi pada masa dinasti Turki Utsmani. Yang pertama terdapat pada periode 1, yaitu pada tahun 1299 hingga 1402 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402 Masehi. Yang kedua yaitu periode 2 pada tahun 1403 hingga 1566 Masehi. Masa transisi. Anak-anak Bayazid merebut kekuasaan hingga akhirnya dikuasai oleh Muhammad. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sementara Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517 Masehi. Periode kemunduran yaitu terdapat pada 3 periode. Yang pertama yaitu periode 3, periode 4, dan periode 5. Pada periode 3 yaitu tahun 1566 hingga 1703 Masehi, hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayahnya yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat yaitu tahun 1703 hingga 1839 Masehi, yaitu terjadinya masa kemunduran. Dan yang terakhir yaitu periode 5, yaitu pada tahun 1839 hingga 1924 Masehi. Terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada tahun 1924. Selanjutnya berdirilah Republik Islam Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Perluasan wilayah pada masa Turki Utsmani. Semenjak Sultan Utsman I menyatakan diri sebagai Raja Kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, ia mengirim surat kepada raja-raja tetangganya dengan memberikan kesempatan untuk memilih satu di antara 3, yaitu masuk Islam, membayar upeti, atau perang. Selanjutnya, Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Yang pertama, ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1371 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi, kota Broesa dijadikan sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani. Perluasan Asia Kecil dan Eropa. Setelah meninggalnya Utsman pada tahun 1326 Masehi,
putranya Orhan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam mengalami pertama kali masuk ke Eropa, hingga Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Selanjutnya, kekuasaan beralih kepada putranya yaitu Murad I, yang telah berhasil menaklukkan Adrianopol, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Asia Kecil. Murad I bergelar Alexander pada abad pertengahan. Selanjutnya di bawah kekuasaan Mongol, Bayazid kalah dalam pertempuran Ankara pada tahun 1402 Masehi. Karena kalah dalam jumlah pasukan dan dikhianati oleh serdadu bangsa Tatar, dampak kekalahan Bayazid diantaranya yaitu penguasa-penguasa Turki Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria memproklamirkan kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu putranya Bayazid saling berebut kekuasaan. Selanjutnya, setelah Timur Leng meninggal pada tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lainnya saling berselisih. Kondisi ini dimanfaatkan Turki Utsmani untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Selanjutnya kepemimpinan pada Sultan Muhammad II pada tahun 1451 hingga 1484 Masehi. Yang pertama, Sultan Muhammad II mendapat gelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad I menaklukkan Konstantinopel yaitu ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategi yang jitu, dan penuh perhitungan. Hingga yang tidak kalah pentingnya karena dia membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan perbekalan persenjataan. Karena dengan cara itu tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan perbekalan. Selanjutnya kepemimpinan kedua yaitu Sultan Salim I pada tahun 1512 hingga 1520 Masehi. Dalam sejarah Eropa, Sultan Salim I dikenal sebagai Salim the Grim. Pada masa periode Sultan Salim I ini merupakan periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan, mengalihkan ekspansinya dari dunia barat ke timur. Ia menaklukkan Asia Kecil, Persia, Kaldarian, dan Mesir. Dan ia juga berhasil menaklukkan Sultan Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Selanjutnya kepemimpinan ketiga yaitu Sultan Sulaiman I Al-Qanun pada tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Sultan Sulaiman I Al-Qanun mendapat julukan Al-Qanuni atau The Magnificent pada masanya karena disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. Kitab tersebut diberi nama Multaqo Al-Abur dan berhasil membawa kejayaan Islam. Dan ia pula berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Turki. Selain itu, Sulaiman juga berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada masanya mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman yang berada di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair yang berada di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania yang berada di Eropa. Kemajuan di bidang militer pada masa dinasti Turki Utsmani. Kekuatan militer diorganisir dengan baik dan teratur. Yang kedua, Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Yang pertama yaitu tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulannya. Kedua yaitu tentara Hazeb atau tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Yang ketiga yaitu tentara Janissary atau Inkisyariah yaitu tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dipimpin Islam dengan disiplin yang kuat. Lanjutnya pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan mendorong penaklukan negeri-negeri non-muslim. Luas wilayah Turki Utsmani saat itu yaitu karena wilayah kekuasaannya yang luas dan rumit dalam penyusunan administrasi negara sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres, sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah dan ikut perang terus-menerus. Akibatnya, tidak ada waktu lagi untuk mengatur administrasi negara. Heterogenitas penduduk.
Karena Turki Utsmani menguasai wilayah yang luas, tentu juga harus mengatur penduduk yang beragam etnis, agama, maupun adat istiadat seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Untuk mengatur penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas, harus menggunakan organisasi pemerintahan yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintahan menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu akan muncul. Lemahnya penguasa pada saat itu. Kehidupan istimewa yang bermegahan membuat para penguasa kerajaan Turki Utsmani mengubah pola hidup mereka yang cenderung mengikuti kehidupan barat dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka menghambur-hamburkan kekayaan negara untuk berbagai macam kesenangan dan hal buruk seperti kemaksiatan lainnya. Lemahnya di bidang ekonomi yaitu merosotnya perekonomian negara akibat peperangan. Pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Di satu sisi negara mengalami defisit, sementara di sisi yang lain uang negara dihambur-hamburkan untuk memuaskan kesenangan para penguasa yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat. Terjadinya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkan mereka. Maka ketika mereka mendapatkan kesempatan di saat melemahnya Turki, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari cengkraman kerajaan tersebut. Kemajuan Barat. Terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan, sementara itu di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi kontak senjata antara kekuasaan Turki dengan kekuatan dari Eropa, Turki selalu menderita kekalahan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.